Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Fahmi Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Baik, Mas? Pak Dokter, alhamdulillah sehat-sehat Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Ya, kami persilakan Pak Dr. Fahmi Lukman untuk curah gagasan maupun dan resolusi. Silakan Pak Dr. Fahmi Lukman. Ya, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tentu berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk berdiskusi. Jika beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang draft peta jalan pendidikan Indonesia 2035, maka pada hari ini, pada pagi hari ini kita mencoba untuk memberikan semacam gagasan terkait juga tentang peta jalan pendidikan, tetapi nampaknya ada satu hal yang agak baru yang terbarukan dalam konteks ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Agus bahwa mesti ada solusi alternatif kan begitu ya. Dan saya kira kesempatan ini menjadi satu aspek yang sangat bagus sekali untuk kita urun rembuk ya tentang peta jalan alternatif menuju apa? Menuju pendidikan Indonesia emas gitu loh. Kenapa Indonesia emas? Indonesia emas itu kan nanti 2045 ya, artinya 100 tahun Indonesia kita merdeka. Dan itu menurut hemat saya harus kemudian menjadi satu momentum penting di dalam menciptakan satu proses di mana sumber daya Indonesia masa yang akan datang di 2045 itu adalah sumber daya yang unggul kan begitu ya. Nah, oleh karena itulah maka saya teringat satu buku yang ditulis oleh Alvin Toffler, dia seorang futuris di era 80-an seingat saya ya. Dia menulis buku The Third Wave tentang gelombang ketiga, di mana dalam buku itu dia sampaikan tentang perubahan-perubahan dunia yang terkait dengan era globalisasi. Yang pertama ditandai dengan ruang lingkup teknosfer, yaitu kemajuan teknologi. Jadi lompatan-lompatan kemajuan teknologi itu begitu luar biasa dan itu akan mempengaruhi dunia. Dan kemudian yang kedua di aspek infosfernya, yaitu teknologi itu nanti akan berpusat pada ruang yang disebut dengan teknologi informasi, sehingga kemudian informasi itu menjadi satu hal yang sangat mendunia, sehingga kemudian tidak ada lagi jarak dan waktu begitu. Semua terkoneksi dengan teknologi informasi tadi, dan itu kita bisa rasakan sekarang ini. Dan saya kira Zoom yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah produk dari teknologi itu, sehingga kemudian meskipun jarak kita jauh, ya ada di Surabaya, bahkan ada yang di Merauke misalnya, tetapi kita berada pada ruang yang sama begitu ya. Itu terkait dengan infosfer, tapi juga teknologi informasi ini meskipun kemudian perkembangannya sangat pesat sekali, dia akan sangat mempengaruhi sosiosfer kita, ruang lingkup sosial kita. Dan saya kira perilaku manusia pun akan berubah dalam konteks tadi. Apalagi ketika kita kebanjiran air bah informasi ya, sampai-sampai kemudian kita tidak lagi bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah, karena aspek informasi satu dengan yang lain itu saling menutup satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak cermat mencoba memperhatikan informasi yang masuk, alih-alih kemudian kita mendapatkan sesuatu yang baik dan benar, malah kemudian terjebak dengan sesuatu yang salah.
Nah, itulah yang kemudian nanti akan mempengaruhi sosiosfer kita, ruang dari kehidupan realitas sosial kita, dan hari ini kita bisa rasakan betul aspek itu ya. Dan juga yang terakhir apa yang disampaikan oleh Alvin Toffler adalah terkait dengan masyarakat itu pun akan terpengaruh dengan psikosfernya, ya, ruang psikologisnya. Satu contoh sederhana tentang kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini kan begitu ya, betapa orang sangat takut, sangat kemudian khawatir dengan keterpaparan terhadap COVID-19. Itu kan kondisi psikologis juga. Dan kemudian dipaksa dengan aspek itu kita work from home misalnya, WFH gitu ya. Dan itu mempengaruhi psikologi bukan hanya seorang suami, seorang istri, tapi juga anak-anak mereka. Di mana dunia pendidikan pada hari ini realitasnya adalah dunia pendidikan melalui ruang-ruang virtual, dan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak begitu. Nah, oleh karena itulah maka saya melihat bahwa di era globalisasi masyarakat Indonesia saat ini memang sedang menghadapi sebuah pergeseran peradaban dan kebudayaan yang sangat cepat sekali, dan kemajuan sains teknologi yang begitu pesat itu menciptakan sebuah perubahan sosial yang juga besar, perubahan psikologis manusia yang juga besar, begitu ya. Nah, oleh karena itu maka berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan material yang begitu pesat, maka fakta juga menunjukkan kepada kita bahwa faham pragmatisme yang erat kaitannya dengan materialisme dan sekularisme, yaitu sebuah pemahaman pemisahan agama dari kehidupan, itu sebenarnya saya melihat sudah dua faham itu, materialisme dan sekularisme itu sudah meresdi posisi manusia dalam pelaksanaan perannya yang bertitik tolak semua itu atas dasar kepentingan manusia itu sendiri. Jadi peran manusia yang fungsional ini telah menjadikan manusia, masyarakat dunia berpandangan humanisme, yaitu menempatkan manusia sebagai penentu kebenaran dan menolak konsepsi kemahakuasaan, bahkan kemudian keilahiahan. Oleh karena itulah maka kondisi ini tentu melahirkan manusia yang berpikir secara empirisme, di mana dia berpikir reflektif dan menarik kesimpulan bahwa kebenaran itu adalah hasil pengalaman dan akumulasi dari sejumlah peristiwa. Nah, dengan aspek itu semua, maka seorang manusia dia bekerja, kemudian dia melakukan aktivitas, itu semua terkait dengan harus berdampak pada memuaskan manusia secara material. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kemudian menjadi satu tolak ukur kebenaran yang terjadi pada saat ini, di mana manusia mendapatkan hasil-hasil yang bermanfaat secara material, dan oleh karena itulah maka kebenaran dalam konteks yang seperti ini menjadi kebenaran yang nisbi dan relatif, gitu ya. Kelanjutan pandangan ini, kalau menurut hemat saya, dampak-dampak yang kemudian muncul adalah yaitu terkait muncul semacam pemikiran yang pentingnya alat sebagai pelengkap kekuatan manusia dalam rangka mengendalikan semesta, dan faham yang sangat menekankan pada pentingnya pengalaman misalnya gitu ya, pencarian eksperimental, kemudian pandangan bahwa mengetahui dan bertindak itu bersinambung, itu telah berimplikasi pada dunia pendidikan kita pada saat ini, dan itu juga kemudian menurut hemat saya saat ini mempengaruhi cara pandang pendidik kita, peserta didik kita tentang agama dan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Nah, sehingga dengan demikian maka pada hari ini saya melihat bahwa ada satu gerak pendidikan yang progresif yang menekankan keyakinan pada peserta didik bahwa pembelajaran itu perlu apabila mata pelajaran tadi dibutuhkan dalam kehidupannya, bukan mempelajari sejumlah mata pelajaran yang terpisah dari kehidupannya. Oleh karena itulah maka
di sini saya melihat adanya perombakan sistem berpikir, ada juga perombakan dari segi aspek pendekatan metodologi ilmiahnya dan aplikasi teknologinya yang bukan hanya merujuk pada norma dan nilai-nilai jadian atau derivative values yang sangat pragmatik, tetapi juga mengarah pada perubahan perilaku yang pada akhirnya menyebabkan para peserta didik ini menjadi terasing dengan dirinya, terasing dengan keluarganya, kebudayaannya, nilai-nilai religiositasnya dan agamanya. Nah, dan gelombang inilah yang buat hemat saya pada hari ini mendorong peserta didik kita mengambil keputusan untuk menyimpan nilai-nilai agama dalam suatu benteng yang tidak berjendela dan juga tidak berpintu. Mereka menutup rapat tempat itu dan kemudian mereka melihat bahwa agama itu sekarang ini misalnya sudah menjadi endapan dan bagian masa lalu. Jadi kondisi inilah yang menurut hemat saya masyarakat kita pada hari ini mengalami apa yang disebut dengan kehampaan nilai, keterbauran nilai, bahkan disfungsionalisasi nilai-nilai agama misalnya, atau juga mengalami disintegratedness misalnya, atau ketidakutuhan lagi, bahkan sekaligus kemudian keterpurukan, bukan hanya keterpurukan secara psikologis, tetapi juga keterpurukan dalam konteks kehidupan realitas masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, oleh karena itulah maka pembaharuan politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia misalnya, sekarang ini masuk ke tataran kehidupan sebuah masyarakat yang sekularistik begitu ya, dan faham sekularistik inilah yang mengancam dunia pendidikan kita pada hari ini, sehingga ilmu dan teknologi seolah-olah memberikan jawaban terhadap problematika yang real yang dihadapi oleh peserta didik misalnya, sementara agama seringkali dipandang tidak mendapatkan tempat ya, bahkan kemudian agama itu tidak pernah dipersiapkan sebagai sesuatu yang sangat penting dan fundamental di dalam misalnya pendidikan kita. Dan itu konsekuensi logisnya apa? Praktika-praktika yang menyalahgunakan kekuasaan misalnya, atau praktika-praktika yang menyalahgunakan hukum misalnya, atau juga praktika-praktika yang kemudian mendisposisikan agama itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu signifikan, itu kemudian melahirkan sumber daya manusia yang kemudian terjebak dengan praktika-praktika korupsi misalnya ya, praktika-praktika penyalahgunaan kekuasaan di dalam setiap sektor publik. Dan agama menurut hemat saya tidak diperlukan dengan persiapan yang lebih sungguh-sungguh dan serius. Akibatnya memang seperti inilah kondisi realitas itu. Sehingga dalam dunia pendidikan saya melihat bahwa orientasi dari peserta didik itu menjadikan kerja adalah vehicle for humanization of man and society. Jadi kerja itu adalah sesuatu yang dia akan menghasilkan untuk kemudian dirinya dan masyarakatnya. Jadi niragama di situ ya. Nah, dampak inilah yang kemudian kita masyarakat Indonesia mengalami krisis multidimensional ya. Fenomena kemiskinan, kebodohan, kezaliman misalnya, ketidakadilan misalnya, penindasan di semua sektor publik gitu ya. Bahkan sekarang ini kita bisa lihat juga kemerosotan moralitas di anak-anak didik kita, apalagi dibantu juga dengan teknologi begitu ya. Itu luar biasa sekali kemerosotan moralitas ini ya, terutama di kota-kota besar menurut pengamatan saya misalnya. Atau juga sekarang ini peningkatan tindak kriminalitas ya, dan berbagai itu sebagai sebuah bagian yang rasa-rasanya tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dan krisis ekonomi yang juga berkepanjangan begitu, dan juga persoalan-persoalan yang lain, dan termasuk juga krisis politik adalah warna-warna dari semua aspek ini. Dan itu semua merupakan produk dari sebuah proses
yang saya sebut dengan proses pendidikan. Nah, tentu kita bertanya, apa sih semua ini terjadi gitu loh. Nah, kalau saya mencoba merujuk kepada nilai-nilai Islam misalnya, maka saya ingin menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang bahwa kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini, ya, zaharal fasadu fil bari wal bahri, kerusakan yang nyata di daratan dan di lautan itu adalah disebabkan oleh karena faktor tangan-tangan manusia begitu. Dan apa yang dimaksud dengan aspek ini, kalau kita lihat di dalam beberapa pengertian para ulama, disebutkan ada bisa babi ma'asil annas wa zunubihim. Jadi karena perilaku kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau begitu maka kemaksiatan adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum dan hukum Allah tentu saja, yaitu melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan, atau tidak tegaknya keadilan, atau keadilan itu tidak tegak lurus dengan kebenaran misalnya. Dan setiap bentuk kemaksiatan pasti akan menimbulkan dosa, dan dosa berakibat turunnya azab. Nah, oleh karena itulah maka kondisi inilah yang menurut hemat saya menjadi penting untuk kita kritisi, agar kemudian landasan membangun pendidikan kita ke depan yang kita ingin kemudian menjadikan Indonesia kita Indonesia emas 2045 ini tentu saja kemudian menjadi satu aspek yang sangat penting untuk kita berpikir secara mendasar, paradigmatis. Sehingga dengan demikian maka dalam sistem sekuler seperti sekarang ini memang kita bisa lihat sistem itulah yang kemudian menjadikan sebuah masyarakat itu menjadi masyarakat yang terpisahkan antara nilai-nilai religiositasnya, nilai-nilai agamanya, nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam nilai-nilai tadi, dengan kemudian kehidupan sebuah masyarakat. Sehingga akibatnya apa? Tatanan ekonomi kita nampaknya menurut hemat saya cenderung untuk kapitalistik atau memberlakukan sistem ekonomi kapitalisme. Bahkan terkait dengan perilaku politik kita juga sangat cenderung kepada perilaku politik yang oportunistik begitu ya. Budaya kita juga sangat hedonistik misalnya, kehidupan sosial yang egoistik dan juga sangat individualistik, termasuk saya khawatir malah sikap beragama yang sangat sinkretistik serta paradigma pendidikan yang materialistik. Nah, ini ya menjadi penting. Kalau begitu maka alternatifnya apa gitu kan begitu ya. Nah, alternatifnya menurut hemat saya terkait dengan aspek ini, maka menurut hemat saya bahwa tidak ada cara lain kecuali alternatifnya adalah kembali kepada nilai-nilai agama itu. Dan karena mayoritas 85% ini adalah Muslim, maka ya tidak ada cara lain kecuali Islam menjadi satu solusi untuk kemudian meningkatkan kualitas SDM kita untuk mencapai Indonesia emas yang akan datang. Jadi kenapa demikian? Kenapa Islam yang menjadi alternatif terhadap aspek tadi? Karena sekularisme itu sekularisme kapitalisme telah gagal dalam menciptakan manusia yang paripurna dalam perspektif Indonesia ya. Begitu juga sosialisme, komunisme telah gagal juga menciptakan itu. Dan kalau menurut hemat saya bahwa Islamlah yang bisa untuk menciptakan masalah tadi. Kenapa demikian? Karena beberapa paradigma sistem pendidikan dalam kerangka Islam itu, satu misalnya, Islam meletakkan prinsip-prinsip kurikulum, kemudian strategi dan tujuan pendidikan itu berdasarkan pada nilai yang paling mendasar, yaitu akidah. Jadi akidah Islam itu adalah akidah yang bersumber dari akidah pola berpikir yang Islami dan juga nafsiyah yang Islami, artinya pola sikap yang Islami. Kemudian yang kedua, pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan keimanan sehingga dia melahirkan amal saleh dan melahirkan juga ilmu yang bermanfaat. Dan prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas tetapi kualitas pendidikan tersebut tadi. Makanya Al-Quran menggunakan istilah ahsanul amala, amal yang terbaik. Dan yang ketiga adalah pendidikan itu ditujukan dalam Islam itu
dikaitkan dengan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang dimiliki oleh manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek-aspek yang buruknya. Dan yang keempat adalah bahwa keteladanan itu atau uswah ya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah proses pendidikan. Dan uswah ini harus diberikan oleh siapa? Bukan hanya oleh guru dan orang tua, tetapi juga oleh kepala negara, oleh aparatur negara kita, oleh bapak-bapak hakim kita, oleh bapak-bapak jaksa kita, oleh kemudian para pemegang kebijakan publik. Maka keteladanan itu harus diberikan dan dicontohkan. Kenapa? Karena anak-anak dalam proses pendidikan itu adalah anak-anak yang juga dia melihat, bukan hanya ibu dan bapaknya saja, bukan hanya ibu dan bapak gurunya saja, tetapi juga dia melihat bagaimana perilaku dari para pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dengan demikian maka figur sentral keteladanan itu bukan hanya pada guru dan anak dan orang tua, tetapi juga dari pemimpin negara, aparatur negara, aparat keamanan, termasuk juga kemudian bapak hakim dan bapak jaksa yang kemudian mereka tegak lurus dalam menegakkan keadilan. Dan disitulah kemudian anak-anak itu dan masyarakat kita akan menilai dan mengikuti aspek tadi. Jadi itu yang menurut hemat saya penting dalam konteks tadi. Nah, adapun strategi dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dalam konteks ini, saya memberikan beberapa solusi yang menurut hemat saya penting dan sangat mendasar. Satu, misalnya bahwa tujuan ilmu itu yang dikuasai oleh manusia adalah dalam kerangka untuk mengenal tentang siapa Al-Khaliq. Jadi menyaksikan kehadirannya adanya Allah Subhanahu wa taala dalam fenomena yang diamati, ya. Dan mensyukuri seluruh nikmat Allah. Yang kedua, ilmu itu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah, begitu. Dan dalam konteks ini setiap dimensi kebenaran dapat ditegakkan oleh siapapun tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, ilmu yang dipelajari berusaha untuk menemukan sistem, keteraturan sistem, ya, hubungan kausalitasnya, dan juga tujuan dari penciptaan alam semesta. Dan yang keempat, ilmu dikembangkan adalah untuk menciptakan manfaat dalam rangka untuk beribadah kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan dan bintang dan segala apa yang ada di langit dan bumi untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang kelima, ilmu dan teknologi harus dapat menghindarkan dari timbulnya kerusakan di muka bumi atau pada diri manusia dan masyarakatnya. Jadi dengan demikian maka Islam, ya, dan aspek pendidikan yang terdapat di dalamnya itu menjadi satu aspek yang sangat penting untuk menciptakan human resources yang dia handal, sekaligus dia kemudian memiliki komitmen tinggi dengan nilai-nilai agamanya. Dia punya tanggung jawab dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada satu sisi yang lain bahwa setiap orang-orang yang kemudian terdidik dengan nilai-nilai tadi, dia mesti memiliki kualitas keimanan yang bukan hanya tanggung jawab pendidikan semata, tapi juga tanggung jawab pemegang keputusan politik, ekonomi dan hukum. Dan upaya arah ke sana pada dasarnya merupakan satu revolusi terhadap perilaku manusia. Kalau istilah Pak Jokowi adalah kaitan dengan revolusi mental. Nah, oleh sebab itu sangat diperlukan co-responsible for finding solution. Dan untuk melakukan revolusi tersebut maka harus diawali dengan revolusi pemikiran, taghyirul afkar menurut hemat saya. Dan pemahaman manusia terhadap agama itu mesti baik dan benar. Jadi oleh karena itu maka kehidupan ini dan proses pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari agama yang terdapat di dalam masyarakat kita. Dan agama itu adalah Islam menurut hemat saya. Dan solusinya adalah tentu Islam itu sendiri sebagai fondasi di dalam mengembangkan arah pendidikan Indonesia untuk menuju Indonesia emas 2045 yang akan datang. Saya kira itu beberapa aspek yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pemicu diskusi kita yang akan berikut nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.